Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sebutkan di antara keutamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama tidak sebutkan, yang kedua juga, kemudian berikutnya adalah tanda ketakwaan dan sebab masuk surga. Dalilnya sudah sebutkan juga dari Al-Qur'an. Kemudian dalil berikutnya saya sebutkan di sini banyak sekali dalil-dalilnya. Kemudian saya ambilkan beberapa hadis saja atau satu hadis saja. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Nabi, khamsun man jaa bihinna ma'al iman dakhala jannata. Ada 5 perkara yang apabila seseorang melakukannya disertai dengan keimanan, dijamin oleh Nabi SAW pasti dia masuk surga. Jadi sebuah kepastian, jaminan dari Rasul, pasti dia masuk surga. 5 hal kalau dikerjakan oleh seseorang, dikerjakan disertai dengan iman, pasti dia masuk surga. Pertama apa? Kata Nabi SAW, man hafidha ala salawatil khams. Siapa yang mengerjakan salat 5 waktu, iya, ala wudu'ihinna, disertai dengan wuduk sempurna. Wuduknya itu nyontoh Nabi ya, bahasa kitanya gitu, sederhananya salat 5 waktu, wuduknya nyontoh Nabi, tidak asal-asal lah, ambil air gini, terus ambil asal basah saja ya, nanti udah basah, itu bukan seperti itu. Jadi benar-benar bagaimana Nabi wuduk begitu dia ya. Kemudian waruku'ihinna, salat 5 waktu, kemudian disertai dengan benar-benar rukuk seperti rukuknya Nabi. Nah, jadi mana Nabi itu rukuknya? Nabi SAW bu, kalau rukuk itu bu benar-benar dia tenang, tumakninah betul, tidak gesa-gesa dia. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau boleh dicontohkan, karena Nabi SAW mencontohkan kalau kita rukuk itu bu, Pak ya, ditaruh air atau dituangkan air di atas punggung ini, itu airnya nggak tumpah airnya, saking datarnya ya rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang tak nanti? Ya, wuduknya secara sempurna, wuduknya wuduk Nabi, rukuknya pun juga seperti rukuk Nabi, sujudnya pun juga sama. Wa sujudihinna, sujudnya persis sama sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mawaqitihinna, dan mereka menjaga waktu-waktu salat. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa mawaqitihinna, dan mereka yang menjaga salat tepat waktu. Ya, menjaga sholat tepat waktu, di awal waktu. Awal waktu itu bagaimana? Awal waktu itu kalau zuhur dia sudah mulai condong sedikit ke arah terbenamnya, itu awal waktu. Makanya amal yang paling utama ketika Nabi SAW ditanya itu adalah as-salatu ala waktiha. Sholatlah kalian di awal waktu. Makanya ikhwan sekalian, Bapak Ibu, kita sudah tahu, sudah dijadwalkan sholat itu jam sekian, maka usahakan sebelum jadwal tersebut kita sudah datang di masjid. Itu disebut dengan menjaga waktunya sholat. Usahakan sholatnya di awal waktu. Jangan, wah itu kan qomatnya kan masih lama, ada yang qomatnya 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, nunggu qomat dai baru datang ke masjid. Nah, ini orang-orang yang ya memperlambat-lambat ya bermunajat kepada Allah. Orang yang selalu hatinya terpaut kepada Allah, ini sebentar lagi mau masuk Isya nih, sebentar lagi mau sholat maghrib ini, dia sudah, padahal belum masuk kan, sudah jam 10 dia bilang, oh, jam 10 nih, sebentar lagi mau sholat nih. Dia udah ancang-ancang duluan, mau sholat, persiapan, mandi atau segala macamnya, berpenampilan yang rapi. Ya, kita mau menghadap Allah nih. Jangan ketika kita kondang, ketika kondang itu pakaiannya Masya Allah ya, harga 1 juta dipakai, tapi ketika menghadap Allah pakaiannya sobek-sobek, bahkan tidak pakai pakaian badan, yang penting dadanya tertutup. Allah,
Ini yang dihadapinya Allah, mau menghadap Allah ini kita. Nah, jangan. Ya, jadi kata Allah, kalau mau mendapatkan surga secara pasti lakukan ini. Pertama sholat itu tadi. Ya, sholat 5 waktu, wudhunya secara sempurna sebagai wudhu Nabi, rukuknya, sujudnya, dan menjaga waktu-waktunya. Wa shoma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Kemudian haji kepada Baitullah bagi yang mampu. Yang terakhir wa a'taz zakah thayyibatan biha nafsuhu. Orang-orang yang membayar zakat atau mengeluarkan zakat dengan kesadaran diri, tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Dia sudah sadar, oh saya wajib nih mengeluarkan zakat, maka orang seperti ini ya berhak, wajib untuk dia masuk surga. Kemudian yang berikutnya, orang yang membayar zakat dia akan mendapat derajat as-shadiqin dan syuhada. Ya, anna muhafadzata 'alaiha sababun min asbabil bulughil 'abdi manzilatas siddiqin wa syuhada. Jadi kalau mau dikumpulkan mendapatkan derajatnya siddiqin dan syuhada, maka bayarlah zakat atau keluarkanlah zakat. Naam. Ini dalilnya lumayan panjang. Kemudian berikutnya, orang yang membayar zakat pasti akan merasakan zaqa ta'mal iman, merasakan manisnya iman. Salatun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman man 'abadallahu wahdah wa 'alima anna la ilaha illallah wa a'ta zakah ma lahu thayyibatan biha nafsuhu. Ini dia. Ada 3 perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang pasti akan merasakan lezatnya iman atau manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, dan kedua dia mengetahui yang berhak diibadah itu hanya Allah saja. Kemudian yang ketiga, dia membayar zakat secara sukarela, tidak dipaksa, sadar diri dia. Nah, kemudian tentu hadisnya masih panjang, syahidnya itu saja. Kemudian poin yang terakhir, ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Setelah kita sebutkan keutamaannya, ada ancamannya. Kalau saya sebutkan dalilnya nanti terlalu panjang. Ya. Yang pertama, hukuman bagi mereka di akhirat. Hukuman bagi mereka di akhirat. Dia mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Ya, azab yang sangat dahsyat. Nanti boleh di cross check dalilnya Quran surat Taubah 34-35. Dalam ayat tersebut ada beberapa ancamannya. Pertama, dahi kita nih dibakar. Kemudian lambung dan punggung kita dibakar. Dibakar dengan apa? Dengan harta yang kita di dunia tadi yang nggak mau dizakatkan. Ya, jadi yang membakar kita harta kata dewek. Jadi kalau mau ya tiap tahun tidak mau mengeluarkan zakat, banyak-banyaklah sedekah dan infak. Nanti kita sebutkan. Ya, tiap tahun udah pusing-pusing kita kan, pokoknya setiap tahun hartanya 0 gitu nah. Atau paling kurang jangan sampai 10 juta setiap tahun gitu loh. Jangan kalau 10 juta dia keluarkan harta. Kalau mau seperti itu, dia setiap tahun atau sebelum habis masa haul atau mendekati masa haul, habiskan hartanya. Ada orang-orang yang seperti itu, ulama salaf ada ya. Lihatlah sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, semua hartanya habis, ya, ditinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian yang kedua, ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, berdasarkan hadis hadis Abu Hurairah, dimakan oleh ular yang bertanduk, atau hartanya dikalungkan ke lehernya berupa ular. Ya, harta kita tadi dengan lobsak dililitkan ke leher pada hari kiamat nanti, dan ularnya itu bertanduk. Ini ularnya bertanduk. Kemudian itu hukuman di akhirat.
Di dunia dapat hukuman enggak? Ya, dapat hukuman juga dia di dunia. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di dunia, dia mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Pertama, muni'a zakah alladhi tahta qabdatil imam, man mana'a zakata wa fi qabdatil imam tu'khadhu minhu qahran. Jadi hartanya diambil secara paksa. Kita ini kan ada pemimpin nih, presiden kita atau bupati atau wali kota segala macamnya. Ini tole ini nggak mau mengeluarkan zakat. Maka bupati, pemimpin segala macam tuh atau lembaga-lembaga di sini ambil zakat Basnas misalnya. Ya kan Basnas wakil dari pemerintah tuh. Maka Basnas berhak ngambil harta kita secara paksa. Semuanya enggak semuanya sesuai dengan haknya. Ada memang pendapat sebagian semua lebih dari yang haknya itu. Ya. Ini dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diambil secara paksa. Dalilnya dilihat nanti surah Taubah 103. Kemudian juga hadis dari sahabat Ibnu Abbas tentang zakat tentang utusan Mu'az tadi. Kemudian dalil ijma' juga sudah disebutkan, naqal ijma' ala akhadhi zakati min mani'iha qahran. Ibnu Battal wa Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Nawawi wa San'ani. Ini imam-imam yang menguatkannya. Imam Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Nawawi, San'ani itu diambil secara paksa. Kemudian hukuman yang kedua, hal yu'aqabu mani'u zakati bi akhzi ziyadatin 'alal wajib. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Apakah orang yang enggak mau bayar zakat ini dihukum dengan diambil lebih dari kewajiban zakatnya? Di sini para ulama silang pendapat, berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yu'khadhu min mani'i zakah wajibun faqat. Yang diambil ya zakat wajib saja. Ya, ini diambil 2,5% saja yang diambil. Ini pendapat pertama yang disepakati oleh imam yang 4, bahkan mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua tidak, ya. Ya, pendapat yang kedua tidak diambil setengahnya, bahkan diambil tidak diambil kewajiban zakatnya, bahkan diambil setengahnya. Nah, pendapat yang kedua ini zakat anna zakata tu'khadhu minhu wa yu'adzaru bi akhazin syatril mal. Zakat diambil darinya dan ia diberi hukuman dengan mengambil separuh hartanya. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Diambil sebatas hanya kewajiban. Pendapat yang kedua enggak, lebih dari kewajiban. Ya, diambil setengah hartanya. Ini kalau enggak mau mengeluarkannya dan di bawah pemimpin. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada pemimpinnya? Sebuah daerah, desa itu enggak ada pemimpinnya misalnya. Maka ya orang yang seperti ini yuqataluna hatta ya'udduna, diperangi sampai dia mau menunaikan zakatnya. Tapi dalilnya sangat banyak, tidak saya sebutkan. Selesai masalah zakat ya, zakat. Kemudian ibadah yang berikutnya, ibadah maliyah berikutnya sedekah dan infak. Ya, sedekah dengan infak. Sedekah dan infak ini Bapak sekalian ini berbeda. Sedekah dengan infak ini berbeda. Kedua-dua ini adalah ibadah harta, tapi ya dari segi makna dan penggunaannya berbeda. Kalau sedekah itu bisa jadi ya segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bisa zakat atau bisa sedekah yang berupa sedekah nafilah yang sunnah. Mencakuplah di situ harta, ta'am, makanan, libas, pakaian, bal hatta kalimatan thayyibah, bahkan kalimat yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu ma'rufin sadaqatun. Ya, segala perkara yang baik itu dianggap sedekah. Atau kullu kalimatin thayyibatin sadaqatun. Kalimat yang baik-baik yang diucapkan itu dianggap sedekah.
Ya, bahkan sampai-sampai ini seorang suami di rumah nyuapkan istrinya. Dek, abang mau sedekah. Apa bang? Nih, abang nyuapin adek. Nyuapin istri aja bu sedekah. Ibu disuapin suami senang nggak? Lah tua Ustaz. Justru dah tua makin romantis itu. Iya kan? Ai mau isin Ustaz, malu Ustaz dijengain cucung. Nah, contoh kepada mereka. Oh, begini layaknya. Kalian sambil tarbiyah pendidikan kepada mereka ya. Kalian nanti kalau punya istri, ya, istrinya tuh disayang bukan ditempeleng. Ya, suapin istrinya. Nah, gitu Pak ya. Nah, kalau istrinya lagi berkicau, Pak, kalau istri lagi berkicau, simak aja kicaunya itu. Ya, dosa balas kicaunya. Nanti tambah rame kicaunya. Nah, gitu istri suami yang sayang itu ya. Tahu bahasa berkicau ya? Bahasa anak mudanya nyerocos ya kan. Istrinya nyerocos saja gitu kan. Nah, biasanya dia sambil nyerocos gini aja pandang istrinya. Masya Allah, adik kalau nyerocos terus tambah cantik deh ya. Adik yang nyerocosnya tambah cantik ya. Nyerocos aja tiap hari deh. Ya, udah begitu kan. Nah, itu Pak, itu kalimat begitu tuh sedekah itu. Ya, kalimat begitu pun sudah sedekah. Jadi juga tabassamuka liwajhi akhika sedekah. Senyum saja kepada orang lain sedekah, apalagi senyum sama istri. Nah, besar lagi pahalanya tuh Pak. Ya. Nah, ini ya sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum kalau dibandingkan dengan infak. Sedekah itu lebih umum dibandingkan infak. Nah, kalau infak bagaimana? Kalau infak itu adalah ikhrajul mali fi sabilillah wa qad yakunu wajiban aw tatawwu'an. Ini mengeluarkan harta di jalan Allah, bisa jadi dia wajib, bisa jadi sunnah. Nah, infak ini hanya khusus berkaitan dengan harta saja. Ya. Tidak bisa seperti kalimat yang baik itu tidak disebut infak. Nah, dia hanya fokus pada sedekah, berusahanya fokus kepada harta, mal. Itu infak namanya. Baik. Apa sih keutamaan dari infak? Ya, keutamaan dari infak ini terakhir. Nanti coba kita lihat dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Ya. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah suruh di sini berinfaklah atau infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Sebelum nanti kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia menyesal ketika menghadap Allah, ya Allah, tundalah kematianku atau bangkitkanlah aku ke dunia lagi. Tundalah sedikit lagi kematianku. Aku kalau kembalikan aku hidup ke dunia, nanti aku bisa bersedekah atau aku menjadi orang-orang soleh. Ini penyesalan aja Pak. Ini penyesalan bagi orang-orang yang ya ketika di dunia dia punya harta tapi nggak mau menginfakkan hartanya. Di Quran surah As-Saba juga bisa dilihat ayat 39 di situ. Ya. Kata Allah, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu." Ya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang melampangkan rezeki kita, dan juga Allah pula yang menyempitkan rezeki kita. Rezeki kita lapang, rezeki kita sempit, itu Allah, sesuai apa maunya Allah. Tapi di ayat lanjutnya Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa khairur raziqin. Ketika engkau menginfakkan harta kalian, itu Allah akan ganti. Ya, kita mengeluarkan ini harta, unjuk saya mobil misalnya kan.
Alhamdulillah ada dikasih mobil kan, Masya Allah. Benar kan ini, sering ucap-ucapan itu dikasih benar sama Allah gitu kan. Ada orang baik dikasih mobil gitu kan. Besok apa lagi? Entah apa lagi kan. Siapa aja kita berkeluarkan kepada siapapun, ya apalagi kalau keluarga kita berikan itu, pasti Allah ganti. Allah ganti itu bukan lebih buruk, enggak, Allah ganti jauh lebih baik. Jauh lebih baik dari apa yang kita beri. Kita beri 10.000 diganti 1 miliar sama Allah gitu kan. Itu janji Allah loh Pak. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Habiskan harta nanti diganti jauh lebih baik. Jadi enggak khawatir dia. Kemudian ayat berikutnya juga ini banyak ya. Nah, dalam hadis lah kita sebutkan. Wa innaka lan tufiq nafaqatan tabghi biha wajhallah illa izdadat biha darajatan wa rif'atan hatta wa taj'alu fi imra'atik. Ya, sesungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan satu nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu, Allah beri pahala berlipat-lipat sampai-sampai engkau menyuapkan kepada sesuap nasi kepada istrimu. Ini hadis Bukhari. Naam. Baik. Kemudian berikutnya, dalil ini masih banyak. Keutamaan berikutnya, sedekah mengangkat derajat pemiliknya sampai pada derajat tertinggi. Nah, yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamad dunya li arba'atin nafarin." Dunia ini itu untuk 4 orang. Oh, hadisnya panjang, Pak. Saya sebutkan kesimpulan gini. Kita di dunia Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah 4 hal. Kita termasuk bagian yang mana? Ya, ada di dunia orang yang diberikan ilmu dan harta. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, beruntung hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah dan kita juga memiliki harta. Orang yang berilmu dan berharta ini, dia tahu haknya Allah, dia tahu hak Rasulnya, sehingga dia menjadi orang bertakwa. Kan dia kan memiliki ilmu tadi kan. Dia mengeluarkan hartanya sesuai dengan haknya. Dihabiskan hartanya di jalan Allah. Digunakan hartanya untuk ketaatan, bukan untuk poya-poya. Maka derajat yang paling pertama ini adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang kedua, orang yang hanya diberikan ilmu oleh Allah, tapi kere, miskin, tapi niatnya tulus. Lihat orang kaya, Masya Allah, Kak Rudi misalnya, kaya raya, amin Insya Allah. Ana miskin, oh jangan ana lah. Tono misalnya, miskin, ya bisa jadi ana gitu kan, saya gitu kan. Masya Allah, Kak Rudi itu kaya raya ya. Ya, kaya raya, memiliki ilmu juga. Dia bangun masjid sana, dia yang nyantuni ustadz sana. Ustadz sana nggak ada pekerjaan, kemudian dia bikin usaha 1% atau 2% usahanya diberikan ke ustadz itu, membantu guru-guru ngaji, ya, kemudian banyak bikin sumur. Ya Allah, coba saya yang seperti itu. Jadi berangan-angan sama seperti orang yang pertama, tulus dia berdoa kepada angan-angannya tulus. Maka orang yang seperti ini derajatnya sama dengan orang pertama tadi. Enak nggak Pak? Punya ilmu, punya harta, dan yang kedua nggak punya harta tapi punya ilmu, derajatnya sama. Ini kedua-duanya orang yang paling bagus. Beda dengan tingkatan yang kedua dan yang ketiga. Ya, diberikan harta oleh Allah, kaya raya, tapi tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Nggak mau ngaji bahasanya gitu. Ada taklim tidak mau duduk, tidak mau dengarkan gitu. Dia kaya raya, akhirnya apa? Hambur-hamburkan harta, beli harta haram, beli barang haram, beli ini, hambur-hambur, poya-poya.
ya, tidak mau bayar zakat segala macamnya, dan ini adalah orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek. Dan yang terakhir adalah orang yang apa lagi? Nggak kaya, miskin lagi gitu kan? Nggak berilmu lagi kan? Orang miskin nggak punya ilmu, ada kajian nggak mau, miskin lagi dia gitu kan? Apa yang diharapkan itu kan? Ya kan? Kaya juga enggak, miskin lagi. Tambah lagi nggak punya ilmu, mau berangan-angan pula dia. Ini adalah tingkat yang paling jelek. Ini yang ngatain siapa? Nabi SAW. Hadisnya ini sahih ya. Baik. Jadi kita mau pilih mana, Pak? Pilih yang pertama dan yang kedua. Ada majelis ilmu kita hadiri, meskipun kita nggak kaya, tapi cukup kita berangan-angan seperti orang kaya. Ya Allah, kepengen kayak orang kaya itu, bisa menghajikan Ustadz Fulan gitu, mengumrohkan Ustadz Fulan gitu, mengumrohkan orang ini, orang baik ini, seterusnya. Nah, maka orang ini orang yang mulia di sisi Allah. Yang berikutnya, orang yang bersedekah tadafa'u an sahibiha masa'ib wal balaya wa tunajjihi minal qurub wasyada'id. Kesimpulannya gini, Pak, Bu, kalau mau selamat dari bahaya, selamat dari gempa bumi, selamat dari banjir, selamat dari penyakit yang membahayakan kita, ya, sedekah gitu, nyimfak gitu, kasih uang makan fakir miskin, kasih keluarga kita makan, masakin rumah, antar ke rumahnya, ya, masak di rumah, sama-sama antar ke rumahnya, nih. Ya, atau hasil panen kita melimpah ruah, ya, kita ajak orang-orang, ayo makan aja ke rumah, nggak ada cara lain, nggak ada, penting makan saja, ngasih orang makan. Nah, Bu tahu enggak, zaman-zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zaman orang-orang saleh dulu, walimatur urush, bahasa kita sedekahan pengantin itu ditunggu-tunggu oleh para fakir, orang masakin itu. Kalau zaman kita ini sulit, Pak. Ya, sulit. Kenapa? Zaman dulu itu dia berharap antara orang fakir, orang miskin, orang kaya nyatu, makan semuanya, ditunggu-tunggu, senang hati mereka. Masya Allah, berapa tuh memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang itu. Kalau zaman sekarang nak nikah, nyewa gedung, orang miskin depan gedung tuh melongo aja, gigit jari aja gini. Ya Allah, makan rendang dia, ya Allah makan pindang, baunya aja yang sampai sini. Ya, mau masuk, izin masuk. Ada undangannya enggak? Atik, deh keluarlah kamu. Nah, ada undangan silakan masuk, tidak ada undangan belum baca. Maksud saya, dengan kita mau sedekah, beri makan kepada orang, sedekah apa saja, yang penting menyenangkan hati orang lain. Mau nyedekahin, misal ban ustadznya bocor misalnya, Ustadz ganti aja ban Ustadz duitnya, rantainya putus, ganti aja misalnya. Orang soleh misalnya gitu kan, atau siapalah, keluarga kita, tetangga kita yang memang membuat hati dia senang dengan kita, silakan. Nah, itu yang kita lakukan, Pak. Bencana yang akan kita rasakan, penyakit yang kita rasakan, itu tidak membahayakan kita. Maka dengarlah sabda Nabi SAW, sani'ul ma'ruf taqiyu masari'us suq wal afat wal harakat wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Perbuatan-perbuatan baik itu dapat mencegah diri kita dari berbagai kehancuran dan keburukan, bencana dan kebinasaan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, merekalah yang mendapatkan kebaikan pula nanti di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan kita sedekah dan berinfak. Sedekah itu hakikatnya semakin lama makin besar di sisi Allah. Kita infak 1000, Pak,
itu di sisi Allah setiap hari, 2 hari, sampai hari kiamat, sampai kebaikan yang kita berikan tadi kepada Allah nanti Allah berikan lagi, itu berkelanjutan terus, berlipat-lipat terus, bertambah terus, dan tidak akan pernah berkurang. Ini masa njuk bangun ini 1000 nendak gitu kan, jangan ego ya. Itu akan terus bertambah. Kata Nabi SAW, ma sadaqatu ahadun bi sadaqati min tayyibin wala yaqbalullah illa tayyib illa akhadha ar-rahman bi yaminihi. Masya Allah ya. Dari sahabat Abu Hurairah diceritakan, Rasul SAW bersabda, tidaklah seorang yang menyedekahkan atau menginfakkan hartanya yang halal, memang Allah yang menerima harta yang halal, hanya Allah yang menerima harta baik, melainkan Allah akan menerima harta kita tadi dengan tangan kanannya Allah, ya, dengan tangan kanannya Allah. Saya ulangi lagi, tidaklah kita mengeluarkan harta kita yang halal, itu Allah terima dengan tangan kanannya Allah. Wa in kanat tamrah, meskipun yang kita keluarkan tadi itu berupa seukuran tamrah. Tamrah itu kecil, Pak. Tamar kurma. Fatarbu fi kafir rahman hatta takuna a'zam minal jabal. Dan harta yang ada di tangan Allah tadi terus membesar sampai membesar gunung, ya. Kama yurabbi ahadakum faluwahu aw fazilahu, rawahu Muslim. Iya. Sebagaimana halnya kita kalau memelihara anak kambing, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya, lama-lama menjadi jadi besar. Inilah pepatah orang Minang dulu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dasarnya ini, Pak. Jadi pepatah orang Minang, nggak tahu pepatah sini ada nggak ya? Sama, Pak ya. Nah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ngimpak dikit tapi diterima di sisi Allah. Catatannya apa? Hartanya hartanya halal. Hartanya adalah halal, maka lama-lama harta tersebut ada di tangan Allah, di tangan kanan Allah menjadi besar. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.